Oke, selamat siang, sore, dan malam. Dan selamat datang bersama aku Rafa dari Angkatan 21. Kita akan membahas SNJ UTS Metode Penelitian tahun 2022. Kalau di tahun gue sendiri tidak terlalu susah, soalnya ada 4 ya. Kita kulik satu-satu, santai aja. Easy. Nomor 1 itu tentang kita dikasih teks dan disuruh untuk menentukan rumusan masalah, metode penelitian, hasil, dan lain sebagainya. Ya. Lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, serta 4 kata kunci diberikan contoh abstrak. Untuk nomor 2 itu ada formulasikan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, bla 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 dengan topik-topik tersebut, pilih aja salah satu. Yang ketiga kita disuruh membuat citasi dari 3 style itu, suruh pilih salah satu. Dan yang 4 paling gampang nih, apa manfaat dari program Christmas. Oke, langsung aja kita masuk ke soal pertama. Identifikasi rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, serta 4 kata kunci dari abstrak. Abstraknya itu ya bisa dibaca aja nanti. Nah, ini aku udah jelasin secara rinci di sini pakai tabel juga. Jadi pertama rumusan masalah, pengertiannya apa? Yaitu permasalahan yang teridentifikasi dari potongan latar belakang maupun dalam kasus ini dari abstrak. Kan biasanya itu rumusan masalah diambil dari latar belakang ya. Tapi kan ini ada abstrak, ya udah kita pakai aja abstraknya. Katakanlah biasanya latar belakang tentang kemiskinan dan lain-lain. Nah, nanti permasalahannya kita bisa formalusikan seperti ini, teman-teman. Dari teks di atas dapat diambil dari teks di atas dapat diidentifikasi beberapa contoh permasalahan, koma, bawahnya numbering 1, 2, 3. Nah, ini aku juga udah tampilkan contoh dari teksnya. Berarti kalau kita pakai teks tentang beton geopolimer sebagai pengganti beton konvensional, kita bisa ini nih, ambil rumusan masalahnya sebagai berikut. Bagaimana efektivitas fly ash sebagai bahan beton geopolimer untuk menggantikan semen Portland. Nah, lain kedua, bagaimana workabilitas fly ash dalam kondisi kerja Portland yang optimal. Yang ketiga, bagaimana interaksi tekan rekan beton geopolimer dibanding beton konvensional. Nah, seperti itulah ya. Lalu yang kedua kita tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini menindaklanjuti dari rumusan masalah di atasnya. Jadi secara simpel adalah ketika kita sudah memahami permasalahan dari rumusan permasalahan, lalu kita tuh mau apa? Rumusan permasalahan tersebut kalau di resolve atau diselesaikan itu nanti kita akan mendapatkan kemanfaatan apa gitu. Nah itu dari bagaimana kita mengetahui workabilitas, bagaimana kita memahami tegangan-tegangan beton geopolimer dibanding konvensional, kita bisa mengetahui. Nah, ini kita bisa mengetahui routing cost, kuat tekan yang setara, bahkan lebih dari geopolimer, menganalisis kemampuan beton geopolimer, dan lain sebagainya. Nah, saya metode penelitian sendiri ini seringkali yang paling umum ya dibagi menjadi dua, kuantitatif atau kualitatif. Penelitian kuantitatif atau kualitatif. Kualitatif berarti yang menggunakan by description, deskriptif. Kalau kuantitatif lebih menggunakan angka-angka konkret. Nah, kalau untuk yang saintek-saintek gini sih ya, seringkali khususnya ya kalau berbicara tentang beton ini, kan kita harus melakukan analisis, harus mengeluarkan angka-angka fix ya. Berarti kita pakai metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitiannya adalah kuantitatif dengan, nah itu ada juga banyak metodenya, yaitu seperti ini yang ada di tabel kolom tengah ini, studi literatur, interview, kuesioner, dan lain sebagainya. Nah, untuk contoh sendiri aku menggunakan metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan literatur review dan trial and error di laboratorium. Jadi kita elaborasikan dua data tersebut dari literatur review, katakanlah menggunakan jurnal-jurnal terdahulu, define properties beton geopolimer, define properties beton konvensional. Lalu kita bandingkan dengan kita juga melakukan uji coba di laboratorium. Nah, itu nanti hasilnya kita elaborasikan menjadi kesimpulan akhir. Nah, pada hasil penelitian, setelah kita memiliki data, kita menemukan metode penelitian, maka kita olah. Nah, nanti dapat hasil penelitiannya. Seringkali hasil penelitian diformulasikan sebagai berikut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapati hasil sebagai berikut. Senyawa kimia dalam fly ash teruji mengandung bla 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 dan kurang dari bla 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 kayak gitu. Terus yang terakhir kata kunci. Tadi kan kita sudah membaca abstrak ya. Nanti suruh menentukan 4 kata kunci. Jadi gunakan aja sorotan-sorotannya. Kayak gagasan pokok dari teks tersebut lah, kata saya seringkali disebut seperti itu. Atau misal kalian inilah, kalau kalian mau belajar tentang beton polimer, kalian ngetik apa di Google. Nah itu coba. Itu gunakan sebagai kata kunci juga dalam abstrak ini. Itu untuk nomor 1. Nomor 2-nya adalah
Formulasikan rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, dan variabel penelitian dari topik di bawah ini ada 4 topik. Kali ini aku menggunakan topik kemacetan di area kampus Undi. Rumusan masalah sendiri kita gunakan seperti yang tadi ya. Rumusan permasalahan berarti kalau kemacetan itu apa saja yang menyebabkan kemacetan, bagaimana fasilitas dan spesifikasi di area Undi, bagaimana jalannya kok bisa menyebabkan macet, dan yang terakhir langkah apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi kemacetan di area Undi tersebut. Nah, setelah itu dari rumusan masalah tersebut tuh tujuan penelitiannya itu apa, berarti tentunya kita ingin mendapatkan output berupa satu menganalisis faktor kemacetan, dua menganalisis spesifikasi jalannya itu layak apa enggak, apakah dia macet karena jalannya enggak layak, yang ketiga kita menemukan solusinya untuk mengurangi kemacetan tersebut, atau dalam mata kuliah RLL itu seringkali disebut derajat kejenuhan gitu, agar dia kurang dari 0,7, sejauh mungkin dari 0,7 atau 0,8. Nah, hipotesis ini adalah asumsi asumsi yang kita miliki sebelum kita mendapatkan hasil penelitian. Asumsi yang katakanlah kita membuat penelitian, penggunaan beton beton geopolimer dalam pembangunan gedung serbaguna. Hipotesis nol itu adalah seringkali dikaitkan dengan hipotesis yang tidak mungkin terjadi, dan H1 itu hipotesis yang mungkin terjadi. Lah H0-nya itu adalah beton geopolimer tidak mampu gitu. Beton polimer tidak cocok dan tidak layak digunakan, katakanlah seperti itu. Dan H1-nya adalah beton polimer cocok. Nah, dalam kasus ini kita H0-nya menggunakan di area ini tidak terjadi kemacetan. Tentunya ini kan sangat kontradiktif ya dengan topik yang tadi ada, dan H1-nya adalah kemacetan di area ini disebabkan pengguna jalan. Nah, itu nanti hipotesis ini, asumsi ini kita buktikan dengan hasil penelitian yang kita lakukan setelahnya. Lalu ada variabel penelitian, kita udah pernah pelajari ya di SMA ya, variabel penelitian ada 3, variabel kontrol, variabel bebas, variabel terikat. Variabel kontrol adalah di mana eh katakanlah kita dalam melakukan pengujian, katakan kelinci percobaan. Kalau teman-teman menggunakan kelinci percobaan kan teman-teman katakanlah menggunakan 3 kelinci ya, sebutnya saja tersebut. Kelinci berusia 3 tahun itu adalah variabel kontrol. Variabel bebasnya adalah kelinci yang berusia sama tersebut, kelinci A diberi makan sekali sehari, kelinci B 2 kali sehari, dan kelinci C 3 kali sehari. Itu variabel bebas. Variabel terikatnya adalah variabel itu variabel bebas tadi yang memberi makan, dan variabel terikat itu adalah hasil dari variabel bebas. Berarti variabel terikatnya adalah kelinci A mati duluan, kelinci B setelahnya, dan kelinci C berumur paling panjang karena dia makannya paling optimal. Nah, itulah ya. Dalam kasus ini kita bisa terapkan juga variabel kontrolnya adalah tinjauan performa lalu lintas di traffic light Sirojudin dan Jalan Prof. Sudarto. Itu berarti di depan Maskam itu ya, masjid, traffic light di depan masjid kampus. Lalu variabel bebasnya adalah pada satu sisi kita tinjau dia di peak hour, di jam puncaknya rame-ramenya jalan jam 7 sampai jam 8, dan di satu sisi kita tinjau dia di luar jam puncak malam hari jam 9 sampai jam 10. Nah, itu bagaimana nanti perbedaan perilakunya. Dan yang terakhir variabel terikatnya, tentunya kalau pagi dia lebih macet, derajat kejenuhannya berapa, kalau malam dia lebih lenggang, derajat kejenuhannya berapa. Kayak gitu. Derajat kejenuhan itu volume dibagi volume dibagi kapasitas. Katakanlah dalam satu jalan tuh kapasitasnya 100, tapi dia tuh sering setiap hari dilewati 150. Berarti kan itu kan yang melewati lebih besar dari kapasitas, maka dia derajat kejenuhannya 1, dan itu berarti nggak bisa dilewati kan, jalannya akan macet dan lain sebagainya. Dan nomor 3 ini ya dipelajari aja lah, ini Harvard Style, Vancouver Style, dan APA Style itu gimana penggunaannya. Dan yang nomor 4 ya gampang juga ini, manfaat PKM. Ya kalian karang sendiri sih lah, meningkatkan kreativitas, kesempatan mendapat experiential learning dan lain sebagainya, dapat bisa sombong dan lain sebagainya gitu. Terima kasih, semoga sukses. Dari aku sekian, Rafa Mulia Maulana. Apabila ada pertanyaan hubungi nomor berikut. Oke, terima kasih.